Kemudian selanjutnya kita masuk ke metodologi. Yang pertama adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ini dimulai dari bulan Agustus sampai Desember, sekitar 4 bulan. Kemudian tempat pelaksanaannya dilakukan di Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama adalah alat kita membutuhkan mesin pompa, penggaris, kemudian anco, pipa, papan, seser, pH paper, diometer, refraktometer, termometer, timbangan digital dan timbangan analog. Kemudian bahan kita membutuhkan benur atau benih udang, kemudian ada nener atau benih bandeng, kemudian ada pupuk urea, kapur, serta pakan udang. Kemudian kita masuk prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama adalah persiapan media. Di persiapan media ini yang pertama adalah pengeringan. Sebelum diproduksi, langkah baiknya dilakukan pengeringan tersebut. Pengeringan tersebut dimaksudkan dengan tujuan untuk memberantas hama dan penyakit yang tersisa, kemudian dari patogen, kemudian menyebabkan kolam terhindar dari penyakit. Yang kedua adalah perbaikan konstruksi tambak. Konstruksi tambak seperti pematang diperbaiki agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian perbaikan dasar tambak. Dasar tambak seperti kemalir, kemudian caren kemalir atau caren berjarak 1 meter antara caren dan kemalir. Kemudian selanjutnya adalah perbaikan pintu air. Dilakukan perbaikan dengan melihat pipa apakah masih layak digunakan. Kemudian persiapan dasar tambak. Dasar tambak dilakukan pemupukan atau pengapuran. Kemudian selanjutnya adalah pengeringan dasar tambak. Pengeringan dasar tambak bertujuan untuk tadi yang sudah disebutkan, meningkatkan oksidasi tanah sehingga dapat mempercepat penguraian. Kemudian proses pengeringan tergantung dari kondisi cuaca. Menurut Murtijo, pengeringan paling lama dilakukan selama 14 hari sampai melihat kondisi tanah retak. Kedalaman keretakan sedalam 15 cm kurang lebih. Kemudian selanjutnya dilakukan perbaikan keasaman tanah. Perbaikan keasaman tanah atau pH diperbaiki dengan cara penebaran kapur. pH yang ideal untuk proses budidaya ini sekitar 6,5 sampai 7,5. Jika pH di atas 7,5, maka pertumbuhan ikan dan udang tersebut akan menurun. Kemudian yang selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan dengan menggunakan pupuk urea dengan dosis 50 kg per hektar. Kemudian selanjutnya pengisian air. Pengisian air sebanyak 75 cm dengan cara air diendapkan di dalam tandon, kemudian dialirkan ke dalam tambak. Tinggi pengisian air ini sekitar 75 cm. Kemudian air ini diendapkan di dalam tambak budidaya selama 5 hari sebelum penebaran. Kemudian masuk ke metode selanjutnya yaitu penebaran benih. Yang pertama adalah penebaran nener bandeng. Penebaran nener bandeng dilakukan pada sore hari setelah kolam
sudah diendapkan selama 5 hari atau setelah kolam sudah siap. Kemudian penebaran ini dilakukan pada sore hari bertujuan untuk menghindari tingkat kesetresan pada nener. Selain itu juga penebaran ini dilakukan dengan cara aklimatisasi terhadap benih. Kemudian selanjutnya penebaran benur udang windu. Penebaran benur udang windu dilakukan pada sore hari. Kemudian penebaran benur udang windu ini dilakukan saat ikan bandeng sudah berumur 2 bulan dalam lahan budidaya. Kemudian penebaran ini dilakukan aklimatisasi sebelum benur ditebar. Kemudian selanjutnya adalah di pemeliharaan. Pemeliharaan sendiri ini saya melakukan pemeliharaan dengan frekuensi pemberian pakan 1 kali sehari, itu untuk udang. Kemudian untuk bandeng mengandalkan pakan alami, yaitu klekap. Kemudian selanjutnya adalah sampling. Sampling dilakukan dengan cara mengambil udang secara acak dengan penimbangan bobot dan pengukuran panjang. Sampling dilakukan setelah DOC udang 30 hari. Itu untuk udang. Kemudian untuk bandeng itu setelah DOC 45 hari. Kemudian untuk panen dilakukan setelah pemeliharaan selama 4 bulan. Total pemeliharaan selama 4 bulan dari awal tebar bandeng. Kemudian cara panen ini dengan cara mengurangi air menggunakan mesin pompa. Mesin pompa dihidupkan, kemudian dilakukan pengeringan air sampai air kering. Ketika air ingin kering atau 10 cm dengan ketinggian 10 cm dari kemalir tersebut, maka dilakukan pendorongan menggunakan papan serta pengambilan menggunakan seser. Kemudian selanjutnya adalah pengamatan. Di pengamatan sendiri saya melihat pertumbuhan harian. Yang pertama pertumbuhan harian. Pertumbuhan harian ini dirumuskan dengan rumus pertumbuhan berat harian ADG. Rumusnya adalah WT dikurang WO dibagi T, dengan keterangan ADG atau pertumbuhan harian sama dengan bobot akhir dikurang bobot awal sampling, kemudian dibagi lama pemeliharaan. Kemudian selanjutnya adalah survival rate atau SR. SR adalah persentase perbandingan jumlah organisasi yang hidup dengan organisasi yang mati. Kemudian dengan rumus NT per NO dikali 100%, di mana NT ini adalah jumlah benih akhir pemeliharaan dibagi NO jumlah benih awal pemeliharaan. Kemudian selanjutnya adalah FCR. FCR ini dengan rumus F dibagi WT ditambah WD dikurang WO, di mana F adalah jumlah pakan yang diberikan, kemudian WO adalah bobot rata-rata awal pemeliharaan, WT adalah bobot akhir pemeliharaan, kemudian WD adalah jumlah bobot ikan yang mati. Kemudian selanjutnya adalah kualitas air. Menurut Kordi 2016, kualitas air untuk tambak sendiri ini adalah yang pertama adalah suhu itu sekitar 28 derajat Celcius. Kemudian ada DO di atas 3. Kemudian ada pH
pH 7 sampai 8, kemudian amoniak di bawah 0,1 ppm. Kemudian yang pertama adalah suhu. Suhu diukur dengan menggunakan termometer. Kemudian ada pH menggunakan pH paper, dan pengamatan selanjutnya untuk kualitas air adalah pengamatan untuk amonia. Kemudian selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Di sini jadwal kegiatannya pada bulan pertama untuk pembuatan proposal dilakukan pada bulan September sampai Oktober. Kemudian seminar proposal dilakukan pada bulan November. Kemudian persiapan media dilakukan pada bulan September minggu pertama. Pelaksanaan dilakukan pada bulan September minggu pertama sampai Desember minggu keempat. Kemudian untuk penyusunan laporannya bulan keempat, bulan Desember. Kemudian ujian PM-nya bulan Desember. Kemudian di sini adalah anggaran biayanya. Yang pertama adalah biaya pakai. Untuk tambak sendiri membutuhkan 1 hektar dengan anggaran biaya per siklus 2 juta. Kemudian ada mesin pompa 200.000, kemudian ada penggaris 5.000, anco 20.000, kemudian ada papan 25.000, kemudian pH paper 45.000, seser 200.000 4 buah, kemudian termometer untuk 2 siklus yaitu dengan biaya sewa 20.000 rupiah, kemudian refraktometer 25.000, kemudian termometer 25.000, timbangan digital 50.000, timbangan analog 1 buah 120.000 dengan jumlah 2.710.000. Kemudian selanjutnya adalah biaya habis pakai. Yang pertama adalah benur PL12 dengan jumlah 20.000 ekor dengan harga satuan Rp50, totalnya adalah 1 juta rupiah. Kemudian untuk benih bandeng 7.000 ekor dengan harga satuan 140 dan total 980.000 rupiah. Kemudian ada pakan 50 kilo 20.000 dengan total 1 juta rupiah. Kemudian ada pupuk urea 50 kilo harga satuannya 7.500 per kilo dengan total 375.000. Kemudian ada kapur membutuhkan 50 kilo dengan harga satuan 1.500 dengan total 75.000. Jadi total keseluruhan untuk biaya habis pakai ini adalah 3.430.000. Dengan total biaya produksi, biaya tetap ditambah biaya habis pakai yaitu 2.710.000 ditambah 3.430.000. Jadi hasilnya adalah total biaya produksi 4.140.000. Kemudian di daftar pustaka ini saya mengambil pustaka dari Suryanto dan kawan-kawan 2010 tentang usaha tambak polikultur udang windu, panas modern, dan ikan bandeng canas-canas. Kemudian dari Tanjung 2005, kemudian Murakman et al 2010, kemudian Agustina 2010, kemudian Khairul Amri 2003, Kordi 2009, kemudian Anggriandika 2011, Afrianto dan Liviawati 1998, kemudian Murtijo 2002. Demikian pemaparan dari proposal kegiatan saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.